Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta para pemirsa. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersamaan malam Idul Adha. Di seluruh penjuru terdengar berkumandang tabir menandakan malam Idul Adha tiba. Malam Idul Kurban. Saudara, dihebohkan dari seluruh penjuru perkampungan di mana adanya perkampungan bir kota. Sementara takbir berkumandang di seluruh penjuru yang ada malam takbir. Beduk bertabuhan di mana-mana, namun di satu sisi hal-hal gaib masih saja mampu bergentayangan di seluruh penjuru, yaitu tuyul, sehingga membuat para warga resah dibuatnya. Lantas tiba-tiba ada seorang Pak Haji kebetulan berhadapan dengan salah satu tuyul, karena tuyul itu banyak sekali masuk ke perkampungan. Ditanyalah seorang Pak Haji, "Hai tuyul, apakah kamu tidak tahu takbir berkumandang di seluruh penjuru menandakan malam ini adalah malam Idul Adha? Beduk ditabuh di seluruh penjuru, termasuk takbir berkumandang di seluruh penjuru. Apakah kamu tidak risih terhadap doa-doa yang kami sanjungkan kepada Allah? Kamu tidak lepasi bangsa jin, karena peranan saja kamu adalah tuyul. Ada apa kamu tuyul? Kenapa kalian bergentayangan masuk ke perkampungan?" kata Pak Haji. Lantas si tuyul dengan lugas mengatakan, "Hai manusia, itulah yang saya akan bicarakan dengan Pak Haji, bahwasanya kami yang ada di sini adalah milik seseorang. Mestinya kami suruh kerja mencari uang, tapi kami tidak sanggup. Rasanya panas, beda dengan hari-hari yang biasanya. Kami kabur dari majikan karena disuruh nyari uang tidak mau. Mereka marah-marah, akhirnya kami kabur sejadi-jadinya. Makanya kami tidak bermaksud ingin mengganggu manusia di perkampungan sini. Hanya kami kabur sejadi-jadinya. Rasanya beda malam ini, panas. Saya tidak mampu masuk ke perumahan-perumahan orang," kata si tuyul mengatakan demikian. Lantas seorang Pak Haji mengatakan, "Hai tuyul, dengarkan baik-baik kata saya. Memang betul adanya ini adalah malam suci, malam jatuhnya Idul Adha. Anda mendengarkan? Di seluruh penjuru, di sana di sini semuanya berkumandang takbir. Itu menandakan bahwasanya Idul Adha telah tiba. Semua para hamba-hamba Allah sedang menunjukkan diri dengan takbir, mengingat adanya Sang Pencipta. Malam Idul Adha, malam kurban. Makanya kamu pantas merasa panas. Lebih baik kalian kembali ke tempat asalnya daripada kalian bingung dibuatnya. Tidak usah pikirkan majikan kalian. Majikan kalian adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memiliki otak yang kotor, yang ada maunya ongkang-ongkang, menunggu kalian mencari uang. Entah dari mana uang itu, yang penting dia merasa kaya. Jangan mau diperbudak dengan manusia-manusia seperti itu, kata Pak Haji.
Lantas si tuyul sempat sontak dan berdiam sejenak. Tiba-tiba tuyul yang lain berkumpul mengikuti di belakangnya. Yang salah satu tuyul diajak bicara dengan Pak Haji. Lantas tiba-tiba si tuyul itu berkata, "Betul juga ya, kenapa kita pusing? Daripada dimarahin majikan suruh nyari duit saya nggak mampu. Mending balik lagi ke tempat asalnya," kata si tuyul mengatakan begitu. "Nah begitu," kata Pak Haji. "Lebih baik kalian kembali ke asalnya ya. Dengarkan tuh, makanya kalian merasa panas. Ini kamu tahu kan tuh semua yang di belakang dengarkan. Malam ini adalah malam suci, malam Idul Adha, malam Idul Kurban. Jadi seluruh penjuru mengeluarkan suara, membesar-besarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jadi kalian pantas panas, lebih baik kalian pergi saja." Tiba-tiba salah satu tuyul yang dari belakang maju ke depan berbicara dengan salah satu Pak Haji mengatakan, "Woi manusia, bagaimana kami adalah ribuan tuyul yang ada di sini. Kembali kepada asalnya, apakah nanti Raja Tuyul akan marah nanti pada kami? Karena kami dijanjikan harus setia kepada majikan." Lantas seorang haji mengatakan, "Hai tuyul, kamu bicara seadanya apa yang Anda rasakan. Semuanya ini berlaku untuk semuanya ya. Daripada kalian merasa panas, tidak nyaman, dan dikejar-kejar majikan, dituntut untuk mencari uang, tapi kalian tidak mampu. Begitu saja apa adanya, bicara dengan rajanya. Kalau kalian takut dengan rajanya, saya akan pandu siapa rajanya. Suruh berhadapan dengan saya." Sekian banyak tuyul ribuan berkata dengan kalimat senada, manusia, apakah betul Anda mampu menghadapi raja saya?" Satunya lagi, manusia, apakah kamu mampu berhadapan dengan raja kami, Raja Tuyul?" Kata si tuyul, salah satu yang ada di tengah-tengah di keramaian tuyul yang berkumpul itu mengatakan demikian. Dengarkan baik-baik, ini berlaku untuk seluruh tuyul yang ada di sini. Tadi saya baru katakan akan saya bantu kalian pulang asalnya. Kalian nggak usah takut dengan rajanya tuyul. Saya akan berhadapan dengan dia. Jadi kalian nggak usah beralasan, nggak usah bicara. Oke? Sekarang juga akhirnya mereka diantar dengan ribuan tuyul yang ada. Lantas semua tuyul mengatakan, "Mana manusianya nggak kelihatan?" Satunya mengatakan, "Woi, hati-hati. Itu manusia yang biasa disebut Pak Haji. Punya bisa, bukan kita saja yang bisa. Sehingga kalian tidak sempat melihat di mana Pak Haji itu. Noh, di atas terbang," katanya demikian. Wah, hebat juga ya manusia. Ternyata bukan tuyul saja yang bisa terbang melayang nembus pandang. Terusin aja terus, Jo. Itu Pak Haji sedang mandu di atas. Setelah sampai di mana adanya bukit yang banyak ditumbuhin dengan pohon-pohon besar, disitulah letaknya pusat rajanya tuyul. Tiba-tiba si Raja Tuyul sudah menunggu di depan pintu gerbang di mana adanya mereka memiliki perkampungan tuyul, yaitu perkampungan gaib tuyul yang ada. "Woi manusia," kata si Raja Tuyul, "ada apa kamu kemari? Lihat, anak buah Anda ribuan tuyul kemari." Lantas si Raja Tuyul marah dan berbicara
berbicara kepada tuyul-tuyul yang ada. Hei, tuyul, kenapa kalian kembali kemari? Bukankah kalian sudah berjanji untuk setia terhadap majikan kalian? Mereka ramai-ramai mengatakan, tanya saja dengan manusia yang disebut Pak Haji, kata tuyul dengan kalimat senada kompak. Lantas si raja kembali lagi bicara dengan seorang haji. Apakah betul si tuyul itu suruh kembali kemari? Kenapa Anda melarangnya agar mereka bisa setia kepada majikannya, kata si raja tuyul mengatakan demikian. Lantas seorang haji dengan tenangnya dan lugas mengatakan, hai raja tuyul, memang saya yang menyuruh mereka kembali kepada asalnya. Ada tempat kamu di sini yang tepat, di mana ada perkampungan gaib tuyul yang ada. Mereka sebetulnya merasa panas. Apakah Anda tidak tahu bahwa malam ini adalah malam suci, malam Idul Adha? Sedangkan tabir berkumandang dari seluruh penjuru. Mereka merasa tidak mampu untuk mencari uang. Mereka tidak mampu masuk ke rumah orang. Sekarang begini saja, saya bicara dengan simpel, tidak mau bertele-tele, kata Pak Haji. Bahwasannya itu semua salah total. Anda membimbing anak buah, diberikan kepada manusia sebagai alat untuk mencari uang. Tidak bedanya adalah maling. Uang perumahan-perumahan milik seseorang diambilin, sedangkan sementara pemilik tuyul manusia hanya ongkang-ongkang. Enak saja. Makanya saya suruh mereka kembali kemari ke pusatnya. Lantas si raja tuyul mengatakan, hei manusia, ternyata kamu punya nyali besar ya. Baru kali ini saya merasakan kehebatan manusia bisa menantang saya, kata si rajanya tuyul mengatakan demikian. Lantas seorang Pak Haji mengatakan, raja tuyul, sudah jelas-jelas anak buah kalian tidak mampu. Malam ini ada malam yang suci. Mereka tidak mampu untuk bekerja sehingga majikannya marah-marah. Mereka sejadi-jadinya menghindari dari amukan majikan karena mereka tidak mampu mencari uang. Hawanya panas. Apakah tidak cukup jelas kata-kata ini? Apakah kamu mampu kamu sebagai rajanya? Saya akan coba Anda masuk ke rumah salah satu penduduk. Apakah Anda mampu? Datanglah ke sana, biar Anda merasakan perbedaan antara hari biasa dengan hari suci Idul Adha yang ada. Si raja tuyul mengatakan, saya tidak akan pernah gentar atau mengubah keadaan, karena Anda sudah merusak kedamaian kami, sehingga semua tuyul-tuyul yang sudah dimiliki oleh manusia malah Anda merusaknya, membawa kemari semuanya. Lantas seorang haji mengatakan, apa kamu maunya? Saya akan layani. Lantas si raja tuyul mengatakan, kalau memang kamu punya nyali, hadapi saya, kata si rajanya tuyul mengatakan demikian. Silakan, maunya apa? Kata si Pak Haji mengatakan demikian. Coba kamu terima lemparan sesuatu dari saya, apakah mampu menangkapnya? Kalau Anda mampu menangkapnya dengan selamat, saya akan menyerahkan diri. Biarkanlah tuyul-tuyul yang ada sudah kembali ke sini, tidak kembali kepada manusia. Lantas seorang haji, itu saja persyaratannya, kata Pak Haji. Ya betul,
Saya akan mengizinkan mereka untuk kembali di sini, di mana mereka asalnya bersemayam di sini. Karena saya adalah sebagai raja, kata si Raja Duyul mengatakan demikian. Lantas seorang Pak Haji ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Raja Jin. Silakan, apa yang kamu mau lempar? Tiba-tiba si Raja Jin melemparkan tongkat, yaitu tidak lepas daripada tongkat saktinya si Raja Duyul. Hanya panjangnya 1 meter, namun warnanya benar-benar menggiurkan, yaitu dari emas berkilo. Kena cahaya sedikit berkilo dilemparkan kepada seorang Pak Haji. Seorang Pak Haji hanya cukup berdiri tenang melihat tongkat yang dilemparkan oleh si Raja Jin. Lantas seorang Haji dengan tenangnya sambil berdoa melihat lemparan tongkat yang dilemparkan oleh Raja Jin. Bahkan tongkat itu dimainkan oleh seorang Haji. Setelah tongkat itu dilemparkan, diarahkan ke Pak Haji, tongkat itu persis di depan Pak Haji, kurang lebih 1 meter, berdiam, berdiri tegak di depannya. Itu sebetulnya seorang Haji yang memainkan peranan bahwasanya seorang raja tidak mampu menembuskan tongkat itu di tubuhnya seorang Haji. Lantas si Raja Duyul sempat sontak kaget dibuatnya. Menurut si Raja Duyul mengatakan, dia bergumam, hebat juga nih orang ya. Tongkat saya sampai dipermainkan, dia bisa berhenti persis kurang lebih 1 meter di hadapannya. Bukannya nembus ke tubuhnya, tapi dia malah berdiri tegak di depannya. Ada apa ya dengan manusia ini? Hebat, kata si Duyul mengatakan demikian. Lantas seorang Haji mengatakan, tongkat, ikuti kata saya. Kamu uji rajanya Duyul, pukul dia hingga sampai menyerah. Tiba-tiba si tongkat itu terlempar melesat begitu cepat menghadapi si Raja Duyul. Si Raja Duyul merasa kelimpungan dengan cambukan-cambukan oleh tongkat dia sendiri. Waduh, panas, sakit. Hai, tongkat, lu gila ya, lu milik gue, tapi lu malah nyakitin gue. Si tongkat tiba-tiba berbicara. Saya mengikuti apa kata Pak Haji, akan saya lakukan sesuai perintahnya. Weh, manusia, kenapa kau suruh tongkat saya, suruh memukuli saya? Saya sakit banget ini. Lantas tiba-tiba ribuan Duyul tertawa, mempertawakan si Raja Duyul. Wah, kenapa kalian ikut ketawa? Saya rajanya kalian. Lagi-lagi si Duyul yang banyak ribuan tertawa lagi. Kalian mengejek saya ya? Saya rajanya kamu, saya raja kalian. Bukannya dibela malah mempertawakan. Lantas salah satu Duyul mengatakan, bos, Anda Raja Duyul, berarti saya bebas kembali ke sini karena Anda sudah mengucapkan kata-kata dengan Pak Haji. Kalau mampu menangkap lemparan tongkat itu, berarti saya bebas. Lantas Duyul yang lain mengartikan yang sama. Iya, berarti kami bebas dong. Padahal saat itu si Raja Duyul sedang kelimpungan sambil berbicara. Dia merasa kesakitan dengan tongkat yang dia miliki, malam balik dia disakiti oleh si tongkat itu. Dicampuk lagi oleh tongkatnya dia sendiri. Lantas si tongkat itu ditarik kembali seorang Pak Haji. Tiba-tiba tongkat itu sudah ada di hadapan Pak Haji, dipegangnya seperti seolah-olah akan
sebaliknya. Kata si Pak Haji mengatakan, simpel saja. Anda tadi sudah melakukan perjanjian bahwasanya kalau tongkat itu mampu ditangkap oleh saya, berarti bebas anak buah kalian ribuan tuyul kembali kemari. Bukankah begitu? Tanpa saya sentuh sebelumnya, tongkat itu akan menyerang Anda. Anda merasakan sakit kan? Dicambuk-cambuk oleh tongkat Anda sendiri ini. Kalau saya mau, Anda bisa mati. Karena saya hanya ingin menguji Anda, apakah Anda mampu dengan cambukan oleh tongkat Anda sendiri. Tiba-tiba si tongkat itu tertawa. Betul, Bos Tuyul. Anda sudah kalah. Kurang ajar ya, kata si Raja Tuyul. Ternyata kamu malah membela Pak Haji. Habis ucapan Anda sudah menyerah. Ribuan tuyul nggak mau diterima, gimana? Ya sudah, saya udah capek, gue sakit banget nih. Ayo pada masuk. Kata si Raja Tuyul mengatakan demikian. Lantas seorang haji mengatakan, jangan pernah ingkar janji. Kalau kalian keluar lagi mempengaruhi kehidupan manusia untuk memperkaya diri, saya tidak akan segan-segan melenyapkan kalian sekalipun kalian memang ada di pusat di sini tempatnya. Demikianlah saudara sekilas liputan daripada kisah nyata Tuyul dan Raja Tuyul yang gentayangan di perkampungan di malam Idul Adha. Mereka merasa tidak nyaman, hawa panas dia rasakan karena dengan mendengar doa-doa takbir di mana-mana. Setelah ketemu Pak Haji, selesai sudah mereka kembali kepada asalnya. Sekalipun demikian, seorang haji harus berhadapan dengan raja berbagai macam cara. Akhirnya tumbang juga si Raja Tuyul menyerah. Kembalilah ribuan tuyul ke tempat semula. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.